lagi di ibadah online Zaitun Kids bersama Kak Sonia dan juga Kak Tina akan menemani pasukan di rumah untuk beribadah hari ini. Ya. Wah, siapa yang udah semangat? Lambaikan tangan. Wah, mantap Kak Tina. Semua sudah semangat Kak Sonia. Pasti. Nah, sekarang kita mau panggil pasukan dulu gimana? Oke, semuanya jongkok ya. Semua Yuk jongkok. jongkok. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Wah, kasih tepuk tangan. Keren. Wah, semua pada semangat Kak Sonia. Iya dong Kak. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Pasukan di rumah harus dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa. Bisa Kak Sonia. Wah, mantap. Tapi sebelum beribadah kita doa dulu ya Kak Sonia. Oke, kita berdoa Kak. Yuk pasukan di rumah lipat tangannya sama-sama yuk. Yuk semua ditutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur bersyukur buat pagi hari ini. buat pagi hari ini. Tuhan selalu mengasihi kami semuanya. mengasihi kami semuanya. Tuhan, Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. kami akan mulai ibadah kami. Biar kiranya kami kami semuanya dapat mengikuti ibadah hari ini. ibadah hari Roh ini. Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis hadirlah saat ini, hadirlah saat ini memenuhi hati kami. memenuhi hati Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang siap beribadah sama-sama katakan Amin. Selamat beribadah pasukan. God bless you. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong.
dipuji, tak berharap untuk dipuji. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Aku udah gak sabar untuk ikut Olimpiade besok. Ayo kita belajar bareng yuk Kak Tina. Ayo, aku juga mau belajar IPA nih. Kita belajar. Hai teman-teman, Hai Kak. aku ikut dong belajar matematika untuk Olimpiade besok. Oh ya, kakak mau ikut? Tapi ada yang gak ku mengerti. Yang mana
Gimana bagian itu, Kak? ini aku nggak mengerti. Bisa nggak dijelasin? Oh, yang ini. Iya, Caranya tinggal gini, Kak. gimana? Nih. Nah, ini kerjakan ke sini. Terus ini tinggal dikalikan. Kurangin deh. Gitu. Oh gitu. Iya. Ternyata gampang banget ya. Iya dong. Ayo kita belajar sama-sama supaya besok kita bisa menang juga. Iya. Iya, Ayo oke. semangat teman-teman. Baiklah, kita akan panggilkan pemenangnya. Pemenang perlombaan Olimpiade Matematika adalah Semi Simanjuntak. Aku menang, aku menang. Wah, Wah. senang banget. Wah, Selamat Kak Semi. keren Kak Semi. Semangat. Selamat buat Kak Semi. Makasih. Sekarang aku mau pulang ke rumah. Dadah teman-teman. Dadah Kak Semi. Wah, keren banget. Son, aku heran kenapa bisa Semi juara ya? Padahal kan yang lebih pintar itu kamu. Kan kamu yang ngajarin Kak Semi. Ya nggak apa-apa dong Kak Tina. Kan aku lakukan ini semua nggak hanya di perlombaan ini aja. Jadi kalaupun nggak menang ya nggak apa-apa. Yang penting itu hidupku membantu teman dan senangkan hati Tuhan. Tapi kan itu nggak adil buat kamu. Kan semua yang kita miliki ini punya Tuhan Kak. Jadi dipersembahkan untuk Tuhan juga. Nggak boleh dong hanya untuk kita sendiri. Wow, keren banget kamu Sonia. Aku jadi bangga. Aku juga mau deh kayak kamu. Aku mau jadi berkat buat orang lain. Tidak hanya untuk diriku sendiri. Salam pasukan Tuhan. Salam adik-adik. Semua semangat. Amin. Amin. Ya, doa kita semuanya kita sehat-sehat. Ada sukacita kan? Masih semangat adik-adik? Iya masih. Tadi kita sudah bersukacita, sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Amin adik-adik. Siap semuanya? Tapi adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau memberkati kami. Kami masih bisa berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Beri Tuhan roh pengertian kepada kami, supaya kami mengerti apa isi hati-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Ya adik-adik, nats kita hari ini firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Tetapi adik-adik, ya, kita tidak usah membacanya dulu. Kakak mau cerita tentang Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini adik-adik. Ya. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan air bah, yaitu waktu Nuh, ya. Jadi setelah air bah itu adik-adik, keturunan Nuh semakin banyak sekali. Anak-anaknya, cucu-cucunya semakin banyak. Sehingga adik-adik menjadi sebuah negara ataupun sebuah kumpulan yang sangat besar. Sampai adik-adik ke semua pelosok ataupun penjuru dipenuhi dengan keturunan Nabi Nuh. Adik-adik, mereka satu bahasa, satu bangsa adik-adik. Bayangkan begitu besar, tetapi satu bahasa adik-adik. Tapi adik-adik, tahukah mereka
kurang mendengarkan firman Tuhan. Sebagian di antara mereka banyak yang tidak tahu tentang firman Tuhan dan banyak tidak mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kemudian mereka menjadi sombong adik-adik. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Karena mereka itu tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Jadi mereka itu bermufakat adik-adik untuk membangun sebuah menara adik-adik. Ya, menara itu dibuat mereka, rencana mereka dibuat mereka tinggi sampai ke langit adik-adik. Bayangkan, mereka itu menjadi tidak mau mendengar firman Tuhan dan mengandalkan pikirannya sendiri adik-adik. Ya, mereka tidak mau tahu suka Tuhan atau tidak adik-adik. Mereka tidak pernah menanyakan keinginan-keinginan mereka kepada Tuhan. Sehingga adik-adik apa yang terjadi? Ya, Tuhan sebenarnya tidak suka. Mereka menjadi sombong, mengandalkan kekuatan mereka. Tadi lagu kita sudah ada ya tentang sombong ya. Ternyata sombong itu apa adik-adik? Iya, dosa. Ya, karena mereka itu mengandalkan kekuatan mereka. Sementara Tuhan tidak mengizinkan menara itu dibangun tinggi sekali. Jadi adik-adik mereka menonjolkan kemampuan mereka. Terus mereka katakan seperti ini adik-adik. Yuk kita bangun menara yuk. Tinggi sampai ke langit katanya. Terus mereka itu mengatakan menjawab, yuk, iya, ayo itu bagus, ayo kita bangun yuk, katanya. Jadi mereka membangun adik-adik menara itu. Terus Tuhan Yesus marah adik-adik. Karena mereka sudah mulai sombong, sangat sombong. Karena apa? Mengandalkan kekuatan adik-adik. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk menghentikan bangunan mereka adik-adik? Tahukah kalian adik-adik bagaimana cara Tuhan? Nah, begini caranya. Tadinya mereka itu satu bangsa dan satu bahasa adik-adik. Sehingga Tuhan membuat bahasa mereka dikacaukan. Artinya mereka tidak mengerti bahasa teman-temannya lagi. Jika ada seorang yang bicara adik-adik, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan teman-temannya. Jadi mereka bingung. Semua pada bingung. Begitulah adik-adik cara Tuhan untuk mengacaukan mereka dan untuk membatalkan niat mereka membangun menara itu adik-adik. Sehingga mereka tidak mengerti apa-apa apapun yang dikatakan teman-teman mereka. Bayangkan adik-adik, jika kita bicara tetapi yang satu tidak mengerti, bayangkan tiba-tiba seperti itu adik-adik. Aneh kan? Luar biasa Tuhan Yesus ya. Sehingga mereka bingung dan mereka bubar adik-adik. Tidak jadi lagi adik-adik mereka membangun. Jadi kota yang mereka bangun itu adik-adik, yang mereka bangun menara itu adalah namanya kota Babel. Babel itu artinya karena sudah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, jadi arti Babel itu adalah kacau balau. Jadi mereka sudah dikacau balaukan. Jadi adik-adik, intinya di sini di perikop kita ini, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita adik-adik. Sering sekali kita adik-adik mengandalkan pikiran kita. Bahkan sering kita sok tahu, sok pintar, sok apa lagi adik-adik? Sok hebat. Terus apa lagi? Sok jago, sok cantik, sok semuanya. Adik-adik kalau ada kata sok berarti itu tidak benar, itu kebalikannya. Berarti kalau sok pintar berarti tidak pintar. Ya, jadi mereka itu sombong adik-adik. Nah, kalau adik-adik sombong,
Tuhan tidak suka loh. Jalannya sombong juga. Wih, menengadah ke atas loh. Gini deh adik-adik kalau berjalan dia. Gini ke atas batang hidungnya. Gitu adik-adik. Pernah adik-adik lihat orang sombong berjalan? Pernah adik-adik? Pernah, iya. Sombong itu dibenci oleh Tuhan. Kita juga sering mengalaminya kan adik-adik di sekolah. Kalau teman kita itu sombong, gak ada temannya adik-adik. Semua menyingkirkan dia. Ya. Tapi kalau kita tidak sombong, banyak sekali adik-adik teman kita. Iya kan adik-adik? Pernah mengalami seperti itu kan? Nah, kalau kita sombong, tidak ada loh tempat kita di surga. Tidak ada mahkota kita. Tidak disediakan Tuhan mahkota kita. Tidak ada kursi disediakan Tuhan di surga adik-adik. Yang ada adik-adik anak sombong itu tempatnya di mana adik-adik? Di neraka, iya. Apa yang terjadi di neraka? Api besar. Mau adik-adik ke neraka? Oh enggak lah. Ya kita tak Tuhan Yesus harus ke surga. Makanya adik-adik tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, harus rendah hati. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita rendah hati? Selalu kita datang kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Adik-adik, seperti ini adik-adik. Ini ada apa ini adik-adik yang saya pegang? Ini adalah balon. Jadi kalau kesombongan itu kita pelihara di dalam hati kita, berarti semakin hari semakin sombong, semakin hari semakin sombong, minggu berganti minggu semakin sombong, bulan berganti bulan semakin sombong, tahun dan sebagainya, semakin sombong, semakin sombong. Artinya adik-adik nanti seperti balon ini. Bagaimana balon ini rupanya kakak? Nah, coba lihat ya. Balon ini ya diumpamakan adalah hati yang sombong. Semakin hari semakin gede. Perhatikan ya. Besar dia, semakin besar. Kesombongannya semakin besar. Semakin besar adik-adik, semakin besar adik-adik kesombongan itu. Pun seperti itu adik-adik. Kalau semakin lama kita sombong, semakin dicampakkan Tuhan, dilemparkan Tuhan kita. Begitu juga seperti balon ini. Semakin gede, oh terjadi, wow, pecah adik-adik. Pecah dia, hancur adik-adik. Jadi kita juga kehidupan kita hancur kalau kita semakin sombong. Jadi supaya kita tidak hancur, supaya cita-cita kita ya sampai ke tujuan kita, apalagi kita anak sekolah, cita-cita kita kan ada. Ya nanti kita raih cita-cita kita dengan segala kerendahan hati kita. Akhirnya kita sampai ke destiny kita, ke tujuan kita. Tidak seperti balon tadi, semakin gede, akhirnya pecah, hancur. Jadi kita tidak mau seperti balon itu, cita-cita kita nanti jadi hancur. Akhirnya kita sampai tidak bertemu sama Tuhan Yesus kita. Jadi adik-adik, mari kita sepakat untuk selalu rendah hati. Amin adik-adik. Oke, jadi berjanji, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, taat pada orang tua, terlebih taat kepada perintah Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Salam. Nah pasukan, demikian ibadah online Zaitun Kids pada hari ini. Semua pasukan diberkati, amin.
Amin, puji Tuhan. Kita mau selesai, tapi sebelumnya kita mau ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Yuk kita berdoa pasukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah pasukan, kita udah selesai. Tapi jangan lupa untuk terus ikutin ibadah online Zaitun Kids yang tayang di YouTube channel Zaitun Ministry setiap hari Minggu jam 7 pagi. Oke teman-teman, dadah. Tuhan Yesus memberkati.